Di depan saya ada neraca, ini neraca obat. Kita bisa mengetahuinya dari bentuk lempeng yang ada di batang neraca tersebut. Kalau dia bentuknya oval atau bulat, maka kita bisa identifikasi bahwa neraca ini neraca obat. Kalau tadi ada yang memperhitungkan itu neraca emas, karena di sini lempengnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Lanjut. Untuk spesifikasi dari neracanya neraca ini kapasitas maksimumnya 1000 gram. Dari kapasitas maksimum tersebut bisa kita cari nilai interval skala verifikasinya atau E-nya, yaitu dibagi dengan 10.000 atau 0,1 gram. Untuk kelasnya sendiri dia kelas 2 ya. Ini kalau di sini di lempengnya ada tulisan halus gitu. Jadi bisa kita identifikasi langsung. Mungkin juga karena neraca ini produksinya di atas tahun 2015. Setelah itu untuk anak timbangan sebenarnya kita pakai di kapasitas maksimum ya, BKD maksimumnya dibagi dengan 1/3, maka kita dapatkan nilainya itu anak timbangan minimal yang kita gunakan itu kelas F2 gitu. Baik, selanjutnya sebelum kita lakukan kita pastikan dulu untuk setting 0 ya. Di sini kalau di sini dia belum menunjukkan 0 ya. Ini errornya belum kita naikin ya, masih di bawah. Maka kita ulir-ulir yang sebelah sini, yang di batang gandarnya ini bisa kita atur ya, bisa kita putar agar penunjukan jarumnya ini tepat di 0. Kalau seperti ini kita bisa putar salah satunya agar bisa menjadi 0 ya. Oh, secara keseluruhan. Baik Pak, baik. Maaf Pak. Baik. Ya, siap. Bukan yang itu ya. Oke, siap. Ya. Itu cuma dudukan ya Pak ya? Ya, siap, dudukan Pak. Biar siap. Baik, kita angkat dulu ya, kita putar dulu aeratornya. Lalu kita perhatikan penunjukan dari jarum, apakah osilasinya ini setimbang ya, bagus gitu. Dan kalau misalnya kita tunggu ya sampai dia berhenti, ini bisa jadi sampai ke 0. Kalau misalnya ada ketidakseimbangan, misalnya jarum lebih besar simpangannya ke arah kanan atau mungkin ke salah satu arah begitu, kita bisa mengatur dengan memutar ulir yang ada di ujung ganda begitu ya, begitu. Tapi ketika putarnya itu kita turunkan dulu aeratornya ya. Lalu kita perhatikan kalau dia simpangannya lebih jauh ke kanan, misalnya ke kanan, berarti ulir yang sebelah kanan kita bisa kita bisa atur begitu. Artinya momen kopelnya itu setimbang ya, momen kopelnya setimbang begitu antara massa yang ada di kanan dengan massa yang di kiri dikalikan jarak antara pusat ke lengan kanan maupun juga lengan kirinya begitu. Osilasinya bagus Pak. Osilasinya kalau ini agak cenderung berat ke ini Pak, simpangan ke kirinya agak lebih besar. Lebih besar. Iya. Terlalu berat kanan ya? Iya, terlalu berat di kanan. Oke, ini kan Pak, coba di setting kan Pak. Siap. Agak saya putar di pendek ini.
Baik, kelebihan Pak putarnya. Tinggal dipatkan lagi. Caranya dipanjangin. Nah, udah mulai kecil. Makin lagi. Ya, boleh membantu tapi jangan tiup ya. Jangan niup. Iya Pak. Karena dia nggak kedap udara ya, jadi pasti terganggu. Gitu. Maupun juga apa meja atau bidangnya goyangannya getaran juga pasti akan mengganggu. Gitu. Baik Pak, saya lanjutkan dulu ke kita penunjang kebenaran. Kita misalkan ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, misalkan aja Pak yang pakai. Ya, misalkan untuk kebenaran kita ambil kapasitas maksimumnya itu 1 kg. Kita tempatkan di lengan kanan maupun juga lengan kirinya, gitu. Terus? Kita naikkan. Nah, apabila hasilnya keadaannya tidak setimbang lebih berat di salah satu lengan, maka yang perlu kita perhatikan adalah kondisi dari jarum ya. Kok jarum sih? Apa namanya itu? Maju. Pisau. Ya, pisau dari yang berada di gambar ini gitu. Jadi ketika memang lebih berat, maka kita perhatikan mana lengan yang lebih berat. Nah, disitulah yang harus kita perhatikan. Nah, kalau misalnya beratnya berada di lengan lengan kiri, ya, beratnya berada di lengan kiri, maka kita gosok atau asah pisau yang ada di lengan kanan, karena itu untuk memperpanjang lengan momen lengan dari si yang sebelah kanan begitu. Ya Pak. Saat Bapak bilang tadi benar kiri digosok pisau kanan, oke, itu sudah teori bisa, tapi teman-teman juga memberitahu pisau yang kanan di sebelah dalam atau luar yang digosok. Ini saya copot dulu ya Pak. Baik, jadi di sebelah dalamnya Pak. Oke, ya. Ya. Jadi gitu ya. Kalau Jadi- kemarin selalu kita ingatkan kita gosok gandar yang lebih berat, tapi untuk tahapan kedua di pelan komandan mungkin gosoknya pisau ya, dengan cara menggosok pisau sebelah dalam ya, pisau kanan yang lebih ringan sebelah dalam, artinya jaraknya nanti makin jauh dari pusat kan gitu. Iya. Oke, ya. Boleh Pak. Baik, saya pasang kembali. Dan begitupun sebaliknya ya. Begitupun sebaliknya, jikalau tadi case yang pertama lengan kiri lebih berat ya. Kalau kita mau gosoknya di lengan kanan, lengan kiri juga atau pisau lengan kiri, maka kita menggosoknya yang arah luarnya ya, agar memperpendek jarak lengan si beban kirinya begitu. Lanjut untuk uji kepekaan Pak. Untuk uji kepekaan sendiri memang dapat kita atur di ulir tengahnya ini ya. Ulir ulir pusat atau mungkin utama kali ya sebutannya. Begitu. Ya, ulir yang atas ini begitu. Nah, ketika saya turunkan dulu. Ya, jadi ketika kita mengkendurkan kita mengkendurkan ulir utamanya ini, maka kepekaan akan semakin besar. Maka perlu hati-hati ya, jangan sampai semangat banget untuk mengkendurkan sehingga penunjukan jarum pun juga melebihi dari skala yang berada di
lempeng yang ada di batangnya begitu. Itu untuk uji repeatability. Selisih repeatability ini kan apa namanya reparasinya atau juga perlakuan ini jikalau nilai BKD-nya melebihi ya, ada selisih penunjukan terbesarnya itu melebihi daripada BKD muatan ujinya. Nah maka kita perlu perhatikan pisau yang berada di kedua lengan maupun juga pisau yang berada di mesti perhatikan bahwa keadaan si pisaunya juga harus lurus ya. Tapi saya pun juga mau informasinya Pak, lurusnya itu berdasarkan sudut pandang yang mana Pak begitu. Mungkin biasanya kita cross check dengan benar Pak. Iya dengan benar. Ya, pisau kiri, pisau kanan, kita tarik benar. Nah, pisau terbuka itu harusnya juga benar. Oke, saya coba bongkar ya Pak. Ya, silakan Pak. Saya kalau ada dicek Pak. Apa? Kamera. Oh, itu jangan dilepas apa yang jadi nggak usah dilepas langsung. Diangkat aja langsung. Ini di atas. Nah, jadi dulu aja. Tapi khawatir kurang ini Pak, kurang terlihat Pak. Oh, gitu. Saya mau izin lepas aja dulu semuanya. Oke, silakan. Nah, mohon izin Pak, kalau misalnya kita ambil benang, apakah kita letakkan di sini? Ya, di sini, lalu sampai di sini, begitu? Ya. Atau bagaimana penunjukannya Pak? Apa ujung mata pisaunya dengan ujung mata pisau yang sini gitu? Nanti jadinya ujung-ujung mata pisau itu pada garis lurus Pak. Oh, jadi siap. di atas, ininya di bawah sini. Ya. Karena kita tarik kan. Ya. Makanya untuk semua timbangan kita harus hati-hati saat bermain di pisau itu, karena saat dia misalkan ada simpangan dari pisau pusatnya, nah otomatis tadi seolah timbangan itu mati. Jadi dia ada simpangan dari awal, begitu kita tekan kanan dia akan diam di kanan, tekan kiri dia diam di kiri gitu. Jadi nggak bakal berosilasi. Kan harusnya kalau timbangan, kalau dia seimbang, dia simetris, kiri kanan ditekan dia akan berosilasi untuk mencari keseimbangannya. Baik Pak, siap. Siap, mungkin itu ya Pak. Tapi ini ada titipan juga Pak. Tadi ketika kami bongkar-bongkar, lalu juga salah satu cara juga ketika pengujian kebenaran. Ini perihal pengamplasan gandar utama itu sebelah mana Pak yang diamplas ya Pak? Kira-kira kalau besar, terlalu besar Pak, gandar dekat pisau Pak. Gandar dekat pisau, sini ya Pak? Ya, yang lebih berat, nah gitu kita ampas saja. Berarti di bawah sini ya Pak? Ya. Oh begitu. Ya, jadi Ya. ini Pak, kalau misalkan dia selisihnya kecil, kita bisa ampas tangannya. Tapi kalau selisihnya cukup besar, kita mainnya di pisau. Oh. Karena kan nanti koreksinya kan karena perubahan pisau itu perubahan jarak sama-sama koefisiennya pangkat 1 ya. Iya. Nah, padahal kalau misalkan kita anggap BKD-nya tadi berapa Pak? Untuk ini, untuk 1 kilo berarti 10 mili ya? 10 miligram. Iya, 0,1 gram. 0,1 gram Pak. Jadi 100 miligram Pak. Saat kita bilang 100 miligram, kalau kita tahu AT 100 miligram ya segitiga ya. Segitiga. Segitiga itu bentar ya, kalau kita masing-masing pernah lihat. Nah, itu artinya kalau dia cukup besar, kita mainnya di pisau. Ya, misalkan dia lebih dari 200, misalkan lebihnya 200, kita mainnya di pisau. Tapi kalau misalkan dia cuma kelebihannya 0,105, artinya tetap lebih BKD kan Pak?
Iya, masih dalam BKD. Nah, kalau misalkan kita main pisau, mungkin nanti berbalik. Oh, Nah, gitu. agak sensitif ya Pak. Kejarnya yang kecil-kecil dulu aja lah. Gitu. Oke. Baik Pak,